Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas saat-saat kritis Umar radhiyallahu anhu dan wasiatnya. Disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu ditikam setelah mengatakan, dirikanlah saf-saf kalian kepada orang-orang di masjid, dan baru hendak melakukan takbiratul ihram. Akibat tikaman itu, Umar roboh. Umar pun digotong menuju rumahnya. Saat itu matahari hampir terbit. Abdurrahman langsung menggantikan Umar radhiyallahu anhu mengimami salat subuh dengan membaca surat pendek pada kedua rakaatnya. Dalam waktu yang kritis itu, orang-orang segera memberikan nabis kepada Umar. Namun, nabis yang diminumkan itu keluar lewat luka-luka bekas tikaman. Mereka pun lalu meminumkan susu, tapi susu itu juga keluar dari lukanya. Melihat demikian, orang-orang menenangkannya. Tak ada yang perlu engkau khawatirkan. Umar pun berkata, tentu, sebab sekiranya ada yang perlu dikhawatirkan karena pembunuhan, pasti sekarang aku sudah mati terbunuh. Demi Allah, Umar melanjutkan perkataannya, aku ingin ketika aku meninggalkan dunia ini, aku berada dalam keadaan dengan rezeki apa adanya. Tiada kewajiban yang harus aku bayar dan hak yang harus kuambil. Sungguh persahabatanku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suci lagi murni. Saat itu terdengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memuji Umar. Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi ini, sungguh akan aku pergunakan untuk menebus diriku dari malapetaka hari kiamat. Adapun perkara khalifahan, aku serahkan pada permusyawaratan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Az-Zubair ibnul Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar radhiyallahu anhu pun memerintahkan Suhaib untuk mengimami sholat. Dalam saat-saat kritis itu, Umar juga mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah tidak menentukan kematianku di tangan orang yang mengaku dirinya muslim. Umar kemudian memanggil putranya Abdullah dan berkata, wahai Abdullah, periksalah berapa jumlah hutangku semua. Setelah dihitung, ternyata jumlah hutang Umar sebanyak 86.000 atau sekitar itu. Maka Umar berkata, jika harta keluarga Umar cukup untuk menutupi hutang-hutang tersebut, bayarlah dengan harta mereka. Namun, bila tidak cukup, tolong minta sisanya kepada Bani Adi. Dan bila masih tidak cukup juga, tolong minta kepada kaum Quraisy. Umar kemudian menyuruh Abdullah
Dan sekarang, wahai Abdullah, pergilah kamu menjumpai Ummul Mukminin Aisyah dan katakan kepadanya bahwa Umar mohon diizinkan untuk dimakamkan bersama kedua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah segera menemui Aisyah radhiyallahu anha dan menyampaikan pesan ayahnya. Aisyah pun berkata, sebenarnya tempat itu ingin kuperuntukkan untuk diriku sendiri. Akan tetapi, pada hari ini aku lebih mengutamakan Umar daripada diriku. Abdullah kemudian kembali kepada ayahnya untuk memberitahukan bahwa Ummul Mukminin memperkenankan permintaannya. Mendengar hal itu, Umar mengucapkan Alhamdulillah. Ketika itu, ada salah seorang yang hadir di sana dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, angkat dan wasiatkanlah bagi kami seorang khalifah penggantimu. Umar menjawab, aku tidak melihat seorang pun yang lebih pantas dalam masalah ini selain beberapa orang yang pada saat Rasulullah SAW wafat, beliau ridha terhadap mereka. Umar radhiyallahu anhu lantas menyebutkan 6 nama sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Az-Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ikut hadir bersama mereka Abdullah bin Umar. Akan tetapi, ia tidak menentukan apa-apa dalam perkara ini. Selain itu, Umar radhiyallahu anhu juga mewasiatkan 1/4 dari hartanya. Wasiat Umar kepada khalifah sesudahnya, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada sekutu baginya. Aku wasiatkan kepadamu agar memperlakukan kaum muhajirin yang terdahulu dengan baik, yaitu dengan menghormati mereka karena hijrah mereka. Aku wasiatkan agar engkau memperlakukan kaum Ansar dengan baik. Sambutlah kebaikan mereka dan maafkanlah kesalahan mereka. Aku wasiatkan agar engkau memperlakukan penduduk setiap kota dengan baik, karena mereka adalah penolong Islam, pemanas hati musuh, dan pemungut cukai. Janganlah engkau memungut pajak mereka, jika kalau karena kebaikan mereka memberikannya. Aku wasiatkan agar engkau memperlakukan penduduk desa dengan baik, karena mereka adalah asal bangsa Arab dan termasuk maddatul Islam. Hendaklah engkau mengambil yang berlebih dari harta benda orang-orang kaya di antara mereka, untuk kemudian engkau serahkan kepada fakir miskin di antara mereka. Aku wasiatkan agar engkau memperlakukan ahli zimmah dengan baik, membela mereka dari serangan musuh mereka, dan jangan engkau membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Lakukan hal itu bila mereka menunaikan kewajiban mereka, kaum muslimin, baik secara sukarela maupun terpaksa. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah
Berhati-hatilah darinya dan takut akan murkanya. Aku wasiatkan kepadamu agar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga hak manusia, dan jangan takut kepada manusia dalam menjaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku wasiatkan kepadamu agar berlaku adil kepada rakyat. Curahkanlah pikiran, tenaga, dan waktumu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Serta janganlah engkau lebih mengutamakan si kaya daripada si miskin. Semua itu adalah pemberi ketenteraman bagi hatimu dan penghapus dosamu. Kebaikan akan menjadi balasan perbuatanmu itu. Aku perintahkan engkau untuk bertindak tegas dalam masalah yang menyangkut perintah, batasan-batasan, larangan-larangan Allah, baik kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh denganmu. Jangan engkau kasihani seorang pun yang menyalahi perintah Allah, karena bila itu terjadi, maka engkau telah ikut melanggar kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti halnya bersikaplah sama rata kepada semua orang, dan jangan sampai celaan orang yang mencela memalingkan engkau dari jalan Allah. Janganlah sekali-kali engkau menunjukkan rasa suka dan bersikap lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri daripada orang lain pada harta rampasan yang diamanahkan Allah kepadamu untuk orang-orang mukmin. Hal itu akan membuatmu bertindak aniaya dan zalim, dan dengan begitu engkau telah mengharamkan kepada dirimu sendiri dari apa yang telah Allah halalkan untukmu. Sesungguhnya engkau telah berada di salah satu kedudukan dunia dan akhirat. Bila dalam kehidupan duniamu engkau berusaha berpaling dan suhud dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah kepadamu, berarti engkau telah mengerjakan iman dan ridha di dunia. Namun, jika hawa nafsu dapat mengalahkanmu, maka engkau telah mengerjakan yang dimurkai Allah. Aku wasiatkan kepadamu, jangan engkau izinkan dirimu, begitu pula selain dirimu, untuk menzalimi ahlu zimmah. Aku wasiatkan kepadamu, menganjurkan dan menasihatimu untuk mencari keridhaan Allah dan keberuntungan di akhirat. Aku pilih menunjukimu dengan hal-hal yang juga aku pakai untuk menunjuki dan juga anakku. Sekiranya engkau melaksanakan nasihatku dan menjalankan perintahku, maka engkau akan memperoleh bagian yang berlimpah dan keuntungan yang memadai. Namun, jika engkau tidak menerima dan tidak peduli akan nasihatku, dan juga tidak bermusyawarah dengan orang lain untuk masalah-masalah besar yang karenanya Allah akan ridha padamu, sesungguhnya yang demikian adalah suatu aib dirimu. Padahal pendapatmu sendiri belum tentu benar, karena hawa nafsumu ikut serta di sana. Pemimpin segala dosa adalah iblis. Ialah yang menyerukan kebinasaan. Iblislah yang telah menyesatkan dan menggiring generasi-generasi terdahulu ke dalam neraka. Akan menjadi yang paling buruk bila seseorang berlindung kepada musuh Allah, musuh yang menyeru untuk bermaksiat kepadanya. Tunggangilah kebenaran dan ceburkanlah dirimu dalam kesusah payahan menuju kebenaran.
Jadilah engkau penasihat bagi dirimu sendiri. Demi Allah, aku berharap ketika engkau berdoa, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kaum muslimin. Engkau juga menghormati yang tua, menyayangi anak kecil, serta memuliakan ulama-ulama mereka. Janganlah engkau memukul mereka, karena hal itu akan membuat mereka merasa rendah dan terhina. Jangan memonopoli kharaj mereka, karena jika itu dilakukan, sama saja engkau menyulut kemarahan mereka. Jangan menghalangi pemberian-pemberian diperuntukkan mereka, karena hal itu akan menjatuhkanmu dalam kemiskinan. Jangan mengumpulkan mereka untuk tujuan-tujuan tertentu atau menghalangi mereka untuk kembali kepada keluarga mereka, karena hal itu akan memutuskan keturunan mereka. Janganlah engkau membiarkan harta kekayaan mereka berputar di antara orang-orang kaya saja. Buka pintu rumahmu untuk menerima pengaduan mereka, agar yang kuat di antara mereka tidak memakan yang lemah. Inilah wasiatku, dan aku bersaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.